Orang siswa, langsung saja, puasa tentang DP makna bagi siswa, karena kami bertiga ini selaku guru juga selalu kedapatan siswa ini hanya puasa, mau tanya puasa, tapi contoh paling banyak terjadi anak-anak ini contohnya bermain games. Mungkin ada nggak hadis atau apa yang membuat anak-anak ini bisa paham sebenarnya puasa ini bukan hanya tentang menahan makan, haus. Kalaupun puasa itu hanya menggugurkan DP puasa, tunggu buka puasa sambil bermain game, apakah itu dosa atau seperti apa, Ustaz? Dan mungkin bisa ditambahkan sedikit, Ustaz. Bismillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bitung, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang juga Ketua Majelis Taklim Sakinah, Ibu Haja Ratna Opelua, para Dewan Guru yang saya muliakan, yang kita banggakan bersama, para asatidzah, guru-guru, pendamping atau moderator yang di samping saya. Ini satu pertanyaan yang cukup bagus ya, yaitu bagaimana kita memahami puasa yang sekarang kita sedang jalani. Sebenarnya bicara tentang puasa, puasa itu sederhana. Tidak ada hal-hal yang luar biasa di puasa itu. Karena kenapa? Kalau bicara lapar, sudah banyak orang sering lapar. Bicara haus, sudah banyak juga orang sering haus. Tapi apakah puasa hanya sekedar belajar bagaimana lapar dan bagaimana haus? Tentu Allah tidak memerintahkan kita untuk seperti itu. Tapi pada dasarnya kita sebagai umat Islam disuruh berpuasa oleh Allah untuk memahami betapa sulitnya orang yang ingin makan tapi tidak bisa makan, orang yang ingin minum tapi tidak bisa minum. Ada beberapa sebab. Pertama, mungkin dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, atau mungkin dia punya segala-galanya tapi penyakitnya menghalangi dia untuk makan makanan yang ia sukai. Derita seperti inilah kita diberi pemahaman oleh agama. Berpuasalah engkau dengan sungguh-sungguh, iman karena Tuhan, iman karena Allah, maka kau pasti akan merasakan betapa sulitnya orang yang diberi nikmat tapi tidak pandai bersyukur. Sebab itu saya sangat gembira pada hari ini, anak-anak yang saya cintai dari siswa-siswi SMK 2 Negeri Bitung, bahwa kalau boleh saya sampaikan, ada satu ungkapan syair yang ditulis oleh pujangga-pujangga Arab. Beliau mengatakan begini: As-sab'u sab'un walau kallat makhalibu, al-kalbu kalbun walau baina siba'i rubi, wa hakadha adh-dhahabu idrizu khalatahu, wa sufrun nuhasi wa kana al-fadlu lidh-dhahab. La tu'jibannaka bi aswabin ala rajulin da'anka aswabahu fanzur ila al-adabi, fal'udu law lam tafuh minhu rawaih lam yafriqin nas bainal 'udi wal khata. 4 bait syair. Yang pertama, as-sab'u sab'un walau kallat makhalibu, singa tetaplah seekor singa walaupun ia tidak berkuku dan tidak bertaring.
Al-kalbu kalbun walau baina siba'il rudi. Anjing tetap seekor anjing walau ia dididik dan dipelihara oleh singa. Wa hakadha dhahabul ibrizu khalata. Demikianlah bila emas bercampur dengan kuningan. Wa kana al-fadlu lidh-dhahab. Pasti walaupun sama kuningnya, emas lebih unggul daripada kuningan. La tu'jibannaka bi aswabin 'ala ar-rajuli. Jangan cepat engkau terpesona dengan gaya dan penampilan seseorang. Da'anka aswabahu fanzur ilal adabi. Tapi bila engkau ingin selamat, perhatikan etika, estetika, akhlaknya sebelum penampilannya. Fal'udu law lam tafuh minhu rawaih. Sekiranya kayu cendana bercampur dengan kayu bakar, maka kau akan dapati kayu cendana akan lebih unggul daripada kayu bakar walaupun bercampur. Kayu bakar dijual ikatan dan kayu gaharu dijual per gram. Anak yang belajar di masa muda akan nampak di hari esok ia lebih berkualitas daripada sekedar anak muda yang membuang waktunya. Waktu tidak pernah berulang, tapi peristiwa gagal dan sukses selalu berulang. Nah, oleh sebab itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita semua bahwa sang waktu pernah berkata, dengarkan anak-anakku, apa kata sang waktu? Waktu berkata, innani khalqun jadid. Hai manusia, ya bena Adam, aku adalah ciptaan baru yang datang hari ini. Hari kemarin telah berlalu, yang sebelumnya pun takkan kembali. Innani khalqun jadid wa ana 'ala dzalika syahid. Bila aku datang di hari ini, wahai anak muda, ketahuilah aku hanya datang sekali dalam seumur hidupmu. Dan bila aku telah kembali, aku tidak akan pernah datang sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku, masa-masa mudamu hanya kali ini. Ingat, masa mudamu hanya kali ini. Kau tidak akan dapati lagi masa muda yang berulang kedua kali. Itu sebabnya ketika ada orang tua yang telah berambut putih, yang menyia-nyiakan waktunya untuk belajar, apa dia katakan di hari tua dalam penyesalan? Laisa syababu lana ya'udu yawman. Sekiranya masa muda itu bisa kembali walaupun hanya sehari, kau lihat sehari tidak akan kubuang walaupun sedetik untuk menggapai apa yang membuat aku bisa berhasil pada hari ini. Anak-anakku, berpuasa kita belajar disiplin waktu. Berpuasa kita merasakan derita orang lain. Berpuasa kita mengenal namanya ketaatan kepada perintah Tuhan. Berpuasa kita belajar menahan hati untuk berlebih-lebihan. Saya sangat tertarik dengan apa yang tertulis di banner. Di situ tertulis, satukan hati, perkuat silaturahim. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, ma fil qalbi hubban. Tidak mungkin terdapat dua cinta dalam satu hati. Bila engkau ingin menjadi satu bagian, maka persatukan hatimu dalam tujuan yang indah, maka kau akan dapatkan silaturahim yang indah pula. Bila engkau bercerai-berai, engkau berpisah-pisah, aku dan engkau, maka sampai kapanpun tidak pernah ada kekuatan yang dapat dihimpun. Oleh sebab itu, berpuasa kita belajar membangun hubungan yang baik, yang lebih baik, dan yang harmonis. Barangkali itu sekedar pengantar, cukup. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, adik-adik tamu undangan, ini baru pengantar, tapi maknanya sangat dalam. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, saya sempat mendengar mengenai tentang syair-syair yang kemudian mungkin mendorong kita untuk lebih serius berawal sholat. Nah, begini Ustaz, puasa Ramadan ini kan, dia berkahnya tidak hanya berkaitan terhadap kita yang beragama Islam. Nah, kebetulan juga tema yang kita angkat hari ini adalah kaitannya tentang satukan hati. Berarti di sini
secara kontekstual, bukan hanya secara pendekatan Islamnya, kita sama Muslim, tetapi juga sesama anak bangsa. Nah, di momen puasa ini juga ada saudara-saudari kita yang dari non-Islam yang merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Bahkan ada teman-teman saya yang dari non-Is sempat berjualan untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Tetapi ada pemikiran-pemikiran yang kemudian menurut saya terkesan ekstrim kanan, yang sering muncul di media sosial mungkin, yaitu tentang orang-orang yang sweeping rumah makan bagi teman-teman kita yang tidak berpuasa. Nah, bagaimana secara akhlakul karimah, sementara kan Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jangan sampai dengan peristiwa semacam itu justru menggugurkan pandangan-pandangan bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, apakah peristiwa yang terjadi itu ada dalilnya atau itu berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang menurut saya salah menafsirkan tentang agama yang baik ini? Supaya mungkin di sini bukan hanya kami juga untuk meluruskan, jangan sampai peristiwa semacam itu disalah tafsirkan oleh teman-teman kami. Mungkin itu sih. Baik. Yang pertama, perbedaan itu biasa. Namun jangan ditingkatkan menjadi perceraian, apalagi pertikaian. Agama manapun tidak pernah mengajarkan bagaimana kita bercerai dan bertikai. Tapi semua agama pasti memahami di setiap saat ada perbedaan. Perbedaan ini yang harus dihargai. Pun internal umat Islam dan eksternal umat Islam pun penghargaan ini nilai-nilainya tidak bisa dikurangi. Saya kembali kepada puasa. Umat beragama manapun mengenal adanya ibadah puasa dengan cara dan bentuknya masing-masing. Saya tahu bahwa Konghucu ada yang namanya puasa Upusata. Agama Hindu Upawasa. Agama Katolik ada namanya puasa Jumat Agung. Umat Kristen ada puasa Daud, puasa Yesus, puasa Niniwe dan sebagainya. Umat yang beragama bukan Hindu seperti Jainisme yang ada di India ada namanya puasa Nabati, dan kita umat Islam ada puasa Ramadan. Semua maknanya mengarah kepada bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan keinginan yang bisa memunculkan perbedaan yang melahirkan pertikaian. Oleh sebab itu dalam agama ditegaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sekalipun itu kewajiban, kalau Anda tidak mau sholat, Allah tidak akan turunkan malaikat mencabut ruhmu saat itu. Sekalipun itu kewajiban, Anda tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Allah tidak akan menurunkan dan mengeluarkan mungkar nakir dari alam barzah untuk menghukum Anda. Tapi Anda akan berurusan dengan Allah di alam baka, di yaumil mahsyar. Maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin hidupmu yang ada dan yang tersisa. Bisa dipahami? Ya, berarti seperti gambaran yang disampaikan tadi, ini hanya sebatas oknum, Pak Ustaz. Berarti tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh oknum ini itu secara syariat tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, saya kasih contoh. Kalau ada siswa SMK Negeri 2 Bitung yang ikut tawuran, apakah itu pelajaran di sekolah? Apakah itu yang diajarkan guru-guru di sekolah? Ayo murid-murid kita bertawuran, makin ramai, makin bagus. Ada? Pun kalau terjadi seperti itu, maka jangan salahkan SMK Negeri 2, kepala sekolah dan guru-gurunya. Oknumnya yang salah. Oke? Sama seperti tadi. Jangan melihat Islam secara keseluruhan. Pun kalau ada something wrong, sesuatu yang salah, pastikan bahwa itu adalah pribadi
oknum pemeluk agama itu yang tidak paham agamanya. Bisa dipaham? Iya, bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada dari Ustadz Saifal ini. Dari tadi suka bertanya mermaid kurang jaga kasih Pak. Sudah, ya, terima kasih. Sebelumnya tadi pemandu acara ini sudah berlebihan. Dia mau klarifikasi nih Pak Ustadz berbicara Ustadz ini. Jadi keterwakilan saya di MUI itu bukan sebagai ulama, tapi kan ada bidang-bidang. Nah, saya mewakili bidang itu sebagai sekretaris. Nah, jangan sampai ini sama ada guru yang minta fatwa, ini bikin takut. Kedua juga saya mau mengingatkan diri saya pribadi di sini. Ada ayat yang mengatakan kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi saya berdiri di sini bukan serta-merta sudah yang menjadi yang terbaik di antara teman-teman guru. Tapi kebetulan juga saya menerima ini Ustaz dari konfirmasi Ustaz Jai. Katanya ini mau bahas tentang artificial intelligence, begitu, atau teknologi. Kebetulan ada di sini Ustadz Arif dan saya pribadi sebagai guru informatika. Nah, isu-isu kontemporer hari ini, misalkan begini Ustadz. Tapi sebelum kita ke isu, gambaran umum sih Ustadz, bagaimana kira-kira Islam itu bersikap tentang teknologi, lebih khusus dalam tanggapannya. Kalau soal ilmu pengetahuan itu sudah jelas di Al-Quran dan di hadis-hadis bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dalam hal teknologi, misalkan kalau dalam kesehatan itu ada misalkan hukum bayi tabung. Nah itu kalau di dalam konteks kesehatan. Nah bagaimana kalau dengan kita ini Ustaz, yang pelaku-pelaku guru informatika pandangan teknologi? Terima kasih. Teknologi berkembang sehingga disebut dengan dinamis. Firman Tuhan stuck sampai hari kiamat tidak akan mengalami perubahan. Itu dulu yang harus dipahami. Sains teknologi setiap saat bisa berkembang dan tetap ada hal-hal yang baru. Nah, sekarang ada sebuah perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada orang tua untuk seperti apa dan bagaimana menyikapi generasi yang ada. Kata Sayyidina Ali, "Allimu abna'akum bi zamanihim wa ghaira bi zamanikum." Didik, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya mereka. Jangan kau paksakan mereka harus sama seperti keadaan hidupmu di masa lalu. Artinya, kalau dulu ini, orang tua-tua, itu kalau papa sudah beli sepatu sekolah, itu insya Allah 4 kali menjahit, 5 kali lem, baru ganti. Kalau belum hancur, belum ada pergantian. Tapi anak-anak sekarang, mereka tidak butuh pakaian, sepatu rusak. Tidak. Mereka hanya berkata, "Pak, ini sepatu sudah ketinggalan model." Anak dulu mempertahankan apa yang ada, anak sekarang mencari apa yang tren dan yang baru. Ini baru bicara soal pakaian. Belum lagi berbicara tentang teknologi. Teknologi ini adalah penemuan akal manusia. Dulu kita orang tua-tua diajari bagaimana bertahan dengan keadaan yang sulit. Tapi hari ini anak-anak muda, generasi Z, Gen Z diajari bagaimana memanfaatkan teknologi dan menggunakan teknologi. Nah, apa yang harus diperhatikan? Yang harus kalian perhatikan adalah silahkan sains berkembang, teknologi semakin maju, tapi bila kalian tinggalkan etika, budaya yang positif, agama yang kalian imani, maka disitulah kalian akan menjadi manusia-manusia kejam tanpa hati, memanfaatkan teknologi untuk menghancurkan alam dan sekitarnya. Dan ini banyak terjadi. Ilmunya ada, imannya kosong. Ada lagi imannya ada,
teknologinya tidak dia kuasai. Jadi kedua-duanya harus ada intak dan ibtek, iman dan takwa sebagai pegangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengimbangi kemajuan zaman. Makanya saya katakan sekali lagi, kalian punya waktu untuk belajar mengenal dan memanfaatkan teknologi, tapi jangan tinggalkan pesan-pesan agama, karena agamalah yang akan membimbing hawa nafsu manusia kepada yang baik dan aman. Barangkali begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ini lebih spesifik Ustaz, orang langsung ke studi kasus. Sebentar, saya sambung lagi tentang terakhir pertanyaan tentang bayi tabung atau disebut dengan inseminasi buatan. Teknologi bayi tabung itu dilakukan melalui bibit yang diambil dari laki-laki dan perempuan. Ini kita tidak berbicara tentang mahram atau berbicara tentang pasangan, berbicara teknologi. Jadi ada bibit perempuan yang subur, bibit laki-laki yang subur dikawinkan atau terjadi ovulasi di dalam sebuah tabung atau disebut vitro. Dan ketika itu terjadi pembuahan, kemudian hasil pembuahan tadi, ovulasi tadi dipindahkan ke rahim perempuan yang subur dan dia berkembang hingga sampai hari kelahirannya. Ini teknologi yang manusia temukan. Tapi ketika dikaitkan dengan agama, maka ingat, agama hanya mengenal apa yang halal, tidak mengenal apa yang haram. Kalau bukan istri dan suami, maka tidak boleh ada namanya inseminasi buatan atau bayi tabung. Jadi paham? Ada yang lebih lucu lagi, nenek melahirkan cucu. Pernah dengar? Kejadian tahun 89 di Inggris. Seorang perempuan dengan suaminya dinyatakan mempunyai bibit yang sehat, tapi rahim perempuan tidak kuat untuk terjadi pembuahan atau terjadi kehamilan 9 bulan di perut perempuan tadi. Tapi setelah dicek, ternyata neneknya punya rahim subur. Maka diambillah bibit suami istri tadi, terjadi pembuahan dalam tabung, kemudian dikeluarkan dan ditanam di rahim sang nenek. Akhirnya nenek hamil melahirkan cucu. Seperti apa itu? Agama menjelaskan kedudukan nenek lebih tinggi daripada ayah dan ibu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana hukum agama berlaku? Ada yang namanya kacau balau. Siapa yang mewarisi dan siapa yang menerima warisan? Siapa yang menjadi wali, siapa yang menjadi ahli waris? Agama mengatur sejak dari awal. Barangkali demikian. Ya Ustaz, terima kasih. Lebih spesifik ini Ustaz, berkaitan dengan teknologi dan agama. Ada pertanyaan misalkan begini. Apa adab atau hukumnya kita membaca Al-Quran lewat aplikasi, misalkan HP Ustaz? Atau adab-adab menuntut ilmu? Kan sekarang, kalau dulu kita Ustaz ada budaya yang namanya kalau menuntut ilmu itu harus kepada guru. Tapi dengan teknologi ada kemudahan. Orang belajar dari YouTube. Jadi sedikit-sedikit suka bertanya ke guru, bertanya ke YouTube. Bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Kalau dulu guru cuma satu, orang tua juga begitu. Kalau sekarang guru sudah 3. Guru yang di sekolah, guru yang di Google dan sejenisnya, dan guru yang di buku. Nah, yang rajin membaca buku namanya kutu buku. Yang rajin buka Google namanya main gampang. Yang datang belajar duduk dengan guru itu yang biasanya paham tentang pengetahuan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perdalam pengetahuanmu kepada guru yang namanya orang, kemudian tambah wawasanmu dengan membaca buku, kemudian perbandingkan dengan apa yang ditaruh di Google, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Begitu cara menyikapi apa yang disebut dengan teknologi yang mengandalkan manusia, bisa menjadi cerdas, bisa juga menjadi kejam. Jadi paham? Baik. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu bagi Ustaz yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa.
Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Ustaz, izin Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Izin Pak Ustaz boleh? Iya, silakan Bu Kepala. Sebenarnya kita bukan pertanyaan tapi sharing. Iya. Kita Pak Ustaz dalam keluarga kebetulan memang kita Kristen dan juga ada berapa kita keluarga yang menikah dengan yang Muslim. Dan memang ini karena dalam keluarga daripada orang tua papa saya yang ada berapa orang yang menikah dengan yang Muslim dan kebetulan baru-baru pada perayaan Natal mereka datang berkunjung dan waktu malam perpisahan malam Natal hanya keluarga semua berkumpul dan karena orang tua saya, papa saya yang tinggal, orang tua papa saya yang hidup, yang lain sudah meninggal, sehingga papa saya mengumpulkan mereka dan menitip pesan kepada saudara-saudara saya yang sudah masuk Muslim, hanya karena kalau biasa Natal pasti yang haram itu banyak. Hanya orang tua saya sampaikan kalau sudah benar-benar meninggalkan agama Kristen, maka semua yang dilarang agama yang kamu ikuti harus kamu lakukan. Berarti jangan lagi coba-coba mau curi-curi sedikit-sedikit baru sampai. Dan juga orang tua saya sampaikan kepada mereka begini, kalau seandainya kalian tidak melaksanakan ajaran agamanya, itu berbahaya untuk rumah tangga kalian. Pasti rumah tangga kalian akan kacau atau suami kalian akan berselingkuh. Dan hanya ini ada beberapa saudara saya yang perempuan, yang mereka memang menelpon saya kan tanya-tanya, kita bilang tunggu nanti kita mau. Padahal sempat mau cerita dulu dengan Ustadz Pandan, mamanya tidak kita waktu apa. Hanya pas ini ada acara kita bilang Pak Ketua Majelis Taklim boleh kita sharing dan boleh buket. Karena memang mereka juga ketakutan. Berarti sampai tanya ke kita, betul itu Papa ada bilang, kita bilang betul itu. Karena itu jangan setengah-setengah hati, mesti segenap hati. Karena juga dalam firman Tuhan juga di Kristen, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berarti mana kalau mendua hati, mana juga nggak tenang. Kalau mana lebih sembahyang, suami sepanjang mau sembahyang di masjid, mana dihantui kan ada bikin sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, terima kasih. Baik Ibu Kepsek, pertanyaan cukup bagus. Dalam masalah keyakinan atau yang sering disebut oleh orang Islam akidah ya, setiap kenapa? Oh iya. Jadi apa yang dikatakan oleh ayah dari Ibu Kepsek itu benar. Ada satu penurunan bendera. Kita pending ada penurunan bendera. Lanjutkan. Jadi apa yang dikatakan oleh ayah dari Ibu Kepsek itu benar. Dalam kehidupan manusia dia disuruh memilih untuk meyakini agama apa saja. Cuma walaupun pada umumnya manusia itu mengikuti agama orang tuanya. Karena agama orang tuanya Kristen, maka otomatis anak-anaknya juga Kristen. Orang tuanya Muslim, praktis anak-anaknya juga Muslim. Tapi dalam sosialisasi kadang-kadang terjadi pembauran. Istilahnya kawin-mawin. Maka ada satu realita. Salah seorang kawan
Dia seorang pemeluk agama Kristen. Dia kawin dengan seorang wanita Muslim. Tapi dalam kesehariannya, dia tidak mau sholat Jumat, tapi diam-diam masuk gereja. Suatu saat, istrinya yang Muslim tanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana dengan status keyakinan suami saya? Saya bilang gampang, pertemukan saya dengan dia. Ketika bertemu, cuma satu pertanyaan yang saya tanya, engkau agama apa? Tanya kepada ustadz, tanya kepada pendeta, pasti mereka tidak akan mengakui eksistensi keyakinanmu yang seperti ini. Bagaimana bisa jasadmu ada di Islam, tapi hatimu ada di Kristen? Kalau engkau mau masuk Islam, masuk seutuhnya. Kalau engkau ingin kembali, kembali seutuhnya. Ingat, dengan masuknya Anda ke Islam, Islam tidak untung karenamu. Dan bila engkau kembali kepada Kristen, Kristen juga tidak untung karenamu. Kenapa? Karena keyakinanmu tidak jelas. Maka kasih jelas. Ketika diperjelas, selesai semua. Rumah tangga kembali rukun, keyakinan mereka hanya ada satu, sesuai dengan pilihan yang dia pilih. Jadi laksanakan betul-betul. Bila kita ingin memeluk satu agama, dengan segala konsekuensinya kita laksanakan. Yang kadang-kadang membuat kita miris adalah khususnya internal umat Islam. Apa itu? Kadang-kadang agamanya Islam, tapi perbuatannya tidak menunjukkan ciri-ciri orang Islam. Di bulan Ramadan tidak puasa, di bulan Ramadan tawuran, di bulan Ramadan menghabiskan waktu membuang-buang sesuatu yang tidak ada nilainya. Ketika ditanya, kau agama apa? Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu, dan agama lain pun demikian adanya. Barangkali Ibu Kepsek itu saja. Jadi memilih keyakinan jangan pernah mendua. Kenapa? Tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Sebagai penutup, ya masih ada? Sudah cukup? Cukup. Saya sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pepatah Arab ya. Saya senang dengan syair-syair. Dikatakan begini, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri fa kaifa takhaful faqra wallahu razikun faqad razaqal tayr wal hut fil bahri wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma'akal usfuru syai'an ma'an nasar tazulu anid dunya fa innaka la tadri idza janna lail hal ta'ishu ila al fajri. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min sigarin tartaji tula umrihim wa qad qubdat arwahuhum zulmatal qabri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsaj wa huwa la yadri. Artinya, hendaklah kepribadianmu selalu mengikuti ketakwaan, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak pernah kau sangka. Bagaimana mungkin engkau meragukan tentang rezeki, padahal Tuhan sang pemberi rezeki telah mengatur bagiannya masing-masing. Bukankah burung yang terbang di udara ada rezekinya? Binatang yang terpendam di perut lautan ada pula rezekinya. Barang siapa yang menduga bahwa rezeki yang datang karena kemampuannya, maka kau akan lihat burung pipit tidak akan pernah makan karena burung elang lebih kuat. Berapa banyak orang yang sehat tanpa pemberitahuan tiba-tiba mati, dan berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun hingga saat ini masih hidup. Tidak sedikit seorang pemuda tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari, namun di tempat yang lain kain kafannya sedang ditenun oleh orang lain. Ingat, kematian tidak mengenal umur, dan umur hanya sekedar ukuran kesempatan kita hidup di muka bumi. Jadilah kita manusia yang baik sesuai keyakinan kita yang kita imani, maka kita akan mendapatkan Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi. Barangkali demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya cintai, karena ini tinggal beberapa menit lagi kita akan memasuki saat berbuka puasa. Berapa menit? 4 menit.
barangkali bisa diantar dengan Oke. Iya. Demikianlah Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan buat Ustadz yang telah memberikan ceramah kepada kami. Ustadz, kesimpulan yang bisa saya dapat buat adik-adik siswa, yang penting puasa itu jangan hanya cuma tahan makan dan tahan minum, tapi tetap berbuat kebaikan. Dan untuk kehidupan kita, iman kepada Allah dan jangan gaptek. Itu kan Ustaz. Dan mungkin orang tiga ini Ustaz mau minta satu nomor satu kali orang tiga mau buat tanya di rumah biar cuma kopi hitam dulu dengan cookies. Nanti orang mau coba undang Pak Ustaz. Sama tahu orang boleh mau sharing-sharing karena ternyata tadi Merseval dan Kode Ustaz kutipan ini luar biasa. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa kami sampaikan. Minta maaf apabila tiga moderator yang ganteng dan support KC ini masih banyak kesalahan. Kembali lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kesalahan tiga moderator.